tentang peradaban Yunani kuno. Sebenarnya ada atau tidak, dan seperti apa kisahnya? Dan apakah mungkin kejadian untuk masa depan akan terulang kejadian seperti kisahnya para dewa-dewi Yunani kuno? Mengingat salah satu angkatan perang sudah menyiapkan peralatan yang canggihnya dari para alien. Sebetulnya begini, Gimana Kang tuh? ada hal-hal yang tidak tercatat di dalam sejarah. Hal-hal yang tidak tercatat di dalam riwayat. Siapa sih di belakang bangsa Yunani kuno itu? Siapa tokoh-tokoh semacam bagaimana sih yang ada di dalam mitologi Yunani kuno itu? Bangsa apakah yang sebetulnya cerdas? Apakah memang bangsa Yunani? Ataukah ada bangsa lain yang membawa bangsa Yunani itu menjadi ke zaman keemasan dulu gitu kan? Siapakah yang menginformasikan semua teknologi yang ada pada zaman Yunani dulu? Apakah itu Zeus? Apakah itu yang lain gitu kan? Mitologi-mitologi seperti Hermes dan sebagainya. Sekarang mahal tuh tas Hermes. Dan terus kayak yang lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana dan dari mana? Nah, kalau untuk orang-orang Yunani, itu yang mengajarkannya itu adalah kaum Lambeka namanya. Orang-orang Yunani itu bahasa, pengetahuan, dan sebagainya itu, yang mengajarkan itu ada satu kaum, namanya kaum Lambeka. Kaum Lambeka itu di luar Atlantis. Ya, ada satu kaum yang benar-benar pengetahuannya luar biasa dan mengajarkan semua pengetahuannya itu pada kaum Yunani, termasuk pengetahuan tentang Zeus, Zanura, Enymphena, Eurephrata, Synchrona. Itu artinya alat mengkloning manusia. Jadi Zeus itu bukan dewa, tapi alat cloner. Makanya kenapa dikatakan di dalam legenda Yunani itu bahwa Zeus itu adalah yang membuat manusia. Padahal arti Zeus itu adalah Zanura, Enymphena, Eurephrata, Synchrona. Itu artinya adalah alat untuk mengkloning manusia. Diklon manusia jadi manusia lagi. Diklon lagi jadi manusia, diklon jadi manusia. Cloner. Nah, kalau Hermes itu apa? Itu merek tas. Ternyata di belakang mereka ada satu bangsa. Bangsa. Namanya bangsa Lambeka. Bangsa Lambeka inilah yang mengajarkan suku-suku itu untuk bisa lebih cerdas dan lebih pintar. Karena suku-suku bangsa Yunani kuno itu seleranya itu liar dan barbar. Karena suku-suku bangsa Yunani kuno itu seleranya itu liar dan barbar. Itu Lambeka itu Ya, kan? Lambeka itu sebetulnya. Lambeka itu yang menginformasikan. Mereka mah lebih seneng ngadu hayam lah kasarnya mah kalau orang-orang kita mah ya. Makanya ada gladiator kan dulu ya. Ada Colosseum, iya. Ada Colosseum, ada yang namanya gladiator, ada yang namanya segala macam hal-hal kekerasan yang berbau darah itu mereka sangat suka. Barbar kan sebenarnya. Iya. Dan Dan mereka bersembunyi di balik jubah-jubah ningrat katanya gitu. Karena mereka ini turunan dewa katanya. Karena bangsa inilah bangsa yang Zeus buat dan sempurna katanya. merasa Padahal Zeus itu singkatan Zeus itu. Zanura, Enymphena, Eurephrata, Synchrona. Padahal Zeus itu singkatan Zeus itu. Zanura, Enymphena, Eurephrata, Synchrona. Zeus itu singkatan dari alat untuk mengkloning manusia. Zanura, Enymphena, Eurephrata, Synchrona. Cloner itu. Jadi bagaimana membuat manusia dan sebagainya itu diklon. Itu pada zaman Yunani kuno itu memang sudah dikenal. Makanya mereka istilahkan itu dengan dewa-dewa, mitologi dan sebagainya. Misalnya ada dewa Zeus gitu kan. Dewa Zeus yang ini menguasai petir dan sebagainya. Karena memang mengklon itu butuh listrik yang sangat tinggi. Nah, jadi butuh energi yang sangat tinggi. Bagaimana itu memunculkan yang namanya CHP, itu yang namanya ketika dari dalam kandungan itu untuk rapid regeneration itu, rapid meregenerasi selnya itu harus dibutuhkan yang namanya kimia itu. Dan itu butuh energi tendangan yang sangat besar dan sebagainya. Karena itu listrik kan ya? Iya, nah energi lah, dilambangkan energi, bukan hanya listrik saja energi itu. Oke. Nah, jadi yang jelas seperti Minotaur itu apa gitu kan ya? Minotaur, terus ada yang namanya
Gemini gitu kan kalau istilah kita mah ya. Oh, oke. Ya, jadi seperti bintang-bintang kayak Taurus dan sebagainya itu sebetulnya kebanyakan tuh hewan-hewan mitologi yang itu memang sudah diakui oleh selama ini oleh kita, dan tanpa sadar kita juga melestarikan terus budaya Yunani kuno itu kan. Sebetulnya itu adalah cara menghafal perbintangan. Jadi mereka itu menghafal itu perbintangan, dan karena mereka itu munculnya itu dalam bentuk yang canggih gitu kan, makanya tuh akhirnya mereka mengenal alien itu dengan istilah dewa. Mengenal alien itu dengan istilah dewa. Ya contohnya bangsa Mesir kuno lah itu mengenal dengan nama bangsa Mosram. Bangsa Mosram yang mereka itu mewariskan ilmu-ilmu yang sangat tinggi pada suku-suku Mesir kuno dulu. Mereka membuat makhluk hybrid yang namanya Anubis kayak gitu kan. Anubis. Gods of Egypt. Ya, betul. Iya. Nah, ada yang namanya Barca dan sebagainya. Anubis itu kan singkatan juga, itu Anunkra, Brodella, Istrotev. Anunkra penggabungan, Brodella itu bangsa raksasa yang besar, dan Istrotev itu serigala. Jadi Bisa Anubis serigala. itu ya, Anubis itu biasa disebut begitu, Anunkra, Brodella, Istrotev. Nah, ini yang tidak di masyarakat tuh mungkin dianggap baru ya pengetahuan-pengetahuan ini. Terus nanya kalau Kang Diki sumbernya dari mana dan sebagainya. Nah, itu pasti. Nah itu dia. Nah terus saya balik lagi nanya ke mereka, kalau mereka sumbernya dari mana gitu kan. Ya baca-baca, googling. Nah itu dia. Kawan-kawan. Nah itu dia. Makanya hanya sekedar baca-baca, kenapa tidak menelusuri langsung? Kalau saya kan telusuri langsung ke Mesirnya gitu Datang kan. ke Mesir gitu. Saya datang ke Mesir. Follow up. Iya. Datang ke museum yang di sana gitu, ngelihat dan membaca hieroglif, dan itu banyak yang baru, hieroglifnya itu banyak yang diganti. Oh, Iya. Jadi sebetulnya kata-kata yang harusnya A ini malah terjemahkannya jadi U, misal begitu. Jadi sengaja dia memasukkan, Kang ya? Ya. Oke, dipasukan ternyata Kang Lutfi. Iya, banyak Iya. yang ini. Nah, jadi itu kita akan terus memberikan informasi-informasi. Makanya saya kalau misalnya informasi tentang Egypt atau Mesir itu saya datang ke Mesir.